Hai sahabat YouTube, apa kabar untuk hari ini? Selamat datang di channel saya yang baru datang dan yang sudah datang sebelumnya, selamat datang kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran bagi kita semua, yaitu bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Kalau ingin tahu bagaimana cara menjadi pribadi yang tangguh, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, tolong klik tombol subscribe dulu dan like agar saya semakin semangat untuk membangun channel ini ke depannya, memberikan pembelajaran bagi kita semua. Nah, jikalau kita ingin mencari pribadi yang tangguh, yang sesungguhnya, yang sejati, maka kita harus memperhatikan hal yang pertama adalah mengelola uang dengan baik dengan cara menjadikan uang sebagai hamba. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan sekaligus kepada uang. Pepatah ini sangat jelas. Artinya bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan atau dua majikan sekaligus. Mengapa? Karena otomatis kita akan lebih sayang dan lebih taat kepada majikan yang satu, sehingga pada majikan yang lainnya kita tidak taat dan kurang sayang. Untuk itu, kita harus tetap mempunyai Tuhan satu, yaitu Tuhan. Jangan menjadikan uang sebagai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang perlu dijadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pepatah orang Inggris mengatakan, uang adalah tuan yang jahat tetapi hamba yang baik. Artinya bahwa sekali uang menjadi tuan dalam hidup kita, dia akan menguasai kita dan menghancurkan kita. Tetapi jika kita menjadikan uang sebagai hamba, maka akan dapat diperlakukan untuk melakukan banyak hal yang baik dalam hidup ini. Mengapa bisa demikian? Karena di dunia ini sesuatu yang lebih rendah akan mengejar yang lebih tinggi. Sesuatu yang kurang mulia akan mengejar yang lebih mulia. Seorang hamba akan selalu mendekat tuannya, akan selalu memerlukan tuannya dan bergantung pada tuannya. Maka kita bisa bayangkan, jikalau kita menjadikan uang sebagai tuan dalam hidup kita, betapa hancurnya hidup kita ini. Lalu mengapa kita tidak berpikir sebaliknya, menjadikan uang sebagai hamba? Dan uang akan bergantung pada kita, akan memerlukan kita, dan bahkan mengejar-ngejar kita. Pernahkah Anda dikejar uang? Kalau belum pernah, mari kita praktikkan prinsip yang satu ini, yaitu mengelola uang dengan baik dengan cara menjadikan uang sebagai hamba. Nah, itu adalah hal yang pertama yang harus kita perhatikan agar kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Hal yang kedua, yaitu pertumbuhan pribadi. Pernahkah Anda melihat sepeda yang sudah bergerak? Sepeda yang sudah bergerak akan stabil sehingga pengendaranya tidak mudah jatuh. Dan pernahkah Anda melihat benih yang ditanam di tanah? Lalu benih itu kemudian bertumbuh dan mengeluarkan akar-akarnya. Akar-akarnya ini makin lama makin kuat sehingga mampu menembus batu dan meretakkannya. Sama seperti sepeda yang sudah bergerak dengan stabil dan benih yang tumbuh mengeluarkan akar-akar yang kuat. Demikian juga dengan pertumbuhan pribadi seseorang. Dengan kita bertumbuh, kita akan menjadi semakin kuat dan semakin tangguh. Lalu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pertumbuhan pribadi? Pertumbuhan pribadi adalah proses pendewasaan diri. Berbicara tentang pendewasaan diri, nah, ada banyak orang di luar sana yang bertanya kepada orang lain, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi pribadi yang dewasa? Lalu orang itu menjawab, jikalau kamu ingin menjadi dewasa, kamu harus merokok, kamu harus minum-minum, kamu harus tampil keren. Apakah seperti itu pribadi yang dewasa? Bagi saya tidak. Apakah pendewasaan diri diukur dari usia? Bagi saya tidak juga. Ada orang yang berumur 60-an tahun ke atas, tetapi mentalnya sama seperti anak 16 tahun yang sulit sekali untuk menerima tanggung jawab. Sebaliknya, ada pula anak yang berumur 16 tahun tetapi mentalnya sangat baik, lebih daripada orang yang berumur 60-an tahun tadi. Sangat bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedewasaan itu diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Jadi jikalau kita bertanggung jawab dalam hal apapun juga itu, terutama dalam hal yang baik, maka kita bisa disebut orang yang dewasa. Untuk itu, jikalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, kita harus mewujudkan pertumbuhan pribadi melalui proses pendewasaan diri dengan cara bertanggung jawab. Nah, itu adalah hal yang kedua, bagaimana cara menjadi pribadi yang tangguh. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan
adalah kemampuan menghadapi krisis. Ketangguhan seseorang ditentukan oleh kemampuannya menghadapi krisis. Nah, kata krisis sendiri berasal dari bahasa Mandarin yaitu Wei Ji. Dua kata ini mempunyai arti yang sangat luar biasa. Wei berasal dari kata Weixin yang artinya bahaya, dan Ji berasal dari kata Jihui yang artinya kesempatan. Jadi arti daripada kata krisis atau Weixin adalah situasi yang sangat berbahaya dan mengerikan. Tetapi di balik semuanya itu, ada kesempatan yang bisa membuat kita bertumbuh lebih baik lagi. Nah, ada banyak orang di luar sana ketika menghadapi krisis malah lari daripada kenyataan, lari kepada hal-hal yang tidak berguna. Apakah dengan cara itu dia bisa keluar daripada krisis? Tentu tidak, malahan menambah masalah. Dan jikalau kita menghadapi krisis dalam hidup ini, kita harus menjadikan krisis itu sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Kita harus menjadikan batu loncatan, kita harus menjadikan motivasi bahwa ketika saya menghadapi krisis, saya harus belajar bangkit supaya saya bisa bertumbuh dengan baik. Saya percaya jikalau saya bisa belajar bangkit, saya percaya jika saya menghadapi krisis dengan baik, dengan tangguh, saya akan keluar dari krisis dan bisa menjadi pribadi yang tangguh. Nah, itu adalah poin yang ketiga, atau hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Hal yang keempat adalah keteguhan hati. Bertahan dalam pencobaan berbicara tentang keteguhan hati seseorang menghadapi apapun juga dalam hidupnya. Keteguhan hati seperti ini bisa disemakan dengan keteguhan batu karang yang tak tergoyahkan meskipun dihantam oleh ombak badai yang dahsyat. Saya hendak mencontohkan Thomas Alva Edison. Hari ini kita bisa menikmati terangnya lampu berkat perjuangan dan keteguhan hati Thomas Alva Edison. Sebelumnya, Thomas Alva Edison menemukan katoda dan anoda. Dia menemukan bahwa jika di antara katoda dan anoda terjadi lompatan api, maka dapat menimbulkan pijar yang bisa membuat lampu menyala. Tetapi dia belum menemukan bahan untuk menyambungkan katoda dan anoda ini. Akhirnya dia terus berusaha mencari dan menemukan. Dia menemukan bahannya dan mencobanya. Bisa, tapi tak bisa bertahan lama. Tak lama kemudian putus. Dia terus mencari hingga ribuan kali dia melakukan percobaan. Dia tidak mau menyerah. Ribuan kali, bayangkan. Ribuan kali dia melakukan percobaan tapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki keteguhan hati hingga akhirnya dia berhasil. Hingga akhirnya kita bisa menikmati terangnya lampu hari ini. Jadi jikalau kita menghadapi pencobaan dalam hidup ini, kita harus tetap memiliki keteguhan hati. Jikalau kita menghadapi tantangan seberat apapun itu, kita harus tetap memiliki keteguhan hati. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jikalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Dan untuk itu adalah hal yang keempat. Kita harus memiliki keteguhan hati dalam hidup ini. Karena keteguhan hati akan memunculkan karakter pantang menyerah. Hal yang kelima adalah memiliki sikap kerendahan hati. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Ada banyak orang di luar sana yang sudah memiliki kekayaan, kejayaan, kemuliaan. Mereka meninggikan diri, menyombongkan diri, dan merendahkan masyarakat biasa. Tahukah kita bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan pada waktunya, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan pada waktunya. Jadi dalam hidup ini, sekaya apapun kita, sejaya apapun kita, semulia apapun kita, harus tetap memiliki kerendahan hati. Karena sikap kerendahan hati membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Nah, itu adalah 5 hal agar kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Wujudkan dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Tetap belajar. Kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, agar saya semakin semangat untuk membagikan pembelajaran dan motivasi kepada kita semua. Terima kasih untuk sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.